Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa ma ba'du. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala illam tuhassim Allahunaka li ajli husni wasfihi wa hasin dhannaka li wujudi mu'amalati ma'aka. Ketemu Pak halaman 40. Jika engkau tak dapat memperbaiki sangkamu dengan Allah karena kebaikan sifat, maka baikilah sangkamu dengan Dia karena mengingat adanya pemberiannya pada diri. Fahal awwadaka illa hasanah wa hal astaghfirulaka illa binana. Maka tiada Dia memperlakukan engkau melainkan yang kebaikan, dan tiada Ia memberi melainkan nikmat dan kesenangan. Berbaik sangka dengan Allah itu adalah satu-satunya sifat perpujian dan taat batin yang paling utama. Maka wajib atas tiap-tiap orang yang menuntut keberuntungan dalam agama memperbaiki sangka dengan Tuhan dalam segala ahwal. Nah, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, berkaitan dengan sangka, hendaklah kita selaku orang yang beriman, bahkan yang mengaku beriman, di dalam perkara ini salah satu amalia batin berbaik sangka. Susah memang Pak untuk kita bisa berbaik sangka, karena bagi orang-orang yang duduk di makam awam, orang yang duduk imannya masih berada di dalam perkara awam yang terendah, mereka mau berbaik sangka kepada Allah kalau didatangkan nikmat dan pemberian, baru dia mengatakan Tuhan baikan, inilah Tuhanku. Nah, kayak tujuannya. Nah, ini orang awam. Tetapi bagi orang yang khawas, bagi orang yang arif, bagi orang yang ma'rifat, ulama-ulama sufi yang sudah betul-betul mengenal Allah, mereka tidak lagi memandang pemberian. Yang hanya diinginkan mereka jangan sampai terbimbing lawan Tuhan. Nah, bedanya kita Pak Ibu sangkanya nih duduk orang awam dengan orang khawas. Nah, pian duduk di mana duduk? Nah, kenapa dihulu? Talim ini nyepeng saya. Maka menyambat dia tidak tahu ngomong. Iya, aku nak sabar dari kembali. Sabar. Jadi ini baik bedanya. Amannya kawal Bapak Ibu tingkatakan makom. Karena perkara makom bukan urusan guru yang menaikkan. Tugasnya guru ini menyampaikan untuk menaikkan makam, dia mau naik mau tidak itu terserah dengan jalan yang sudah diberikan. Nah, bedanya orang awam, ulang-ulang waktu, karena pian salah. Orang awam baru dia berbaik sangka lawan Tuhan kalau dapat nikmat dan pemberian.
pemberian. Orang khawas, orang arif, orang ma'rifat, orang yang kenal lawan Tuhan, dia senantiasa berbaik sangka lawan Tuhan, asalkan jangan sampai terdidik memandangnya. Nah, dari karenanya tadi dikatakan, amun kita kada tahu baik berbaik sangka dengan memandang sifat Tuhan, berbaik sangkalah dengan pemberian yang Tuhan karuniakan selama ini. Kalau dalam hadis itu tentang berbaik sangka husnuzan billah. La tamutanna ahadukum, janganlah kamu mati, janganlah salah seorang kamu mati, ujar Nabi. Wala la tamutanna ahadukum, ini faedah tauhid. Artinya persangatan, jangan sekali-kali mati ahadukum, salah seorang kamu, illa kecuali wa huwa bihusni billah, bihusni billahi munna, sebelum dia berbaik sangka lawan Tuhan. Semalam kita hendak cepat kawin, nah sudah kawin di mana? Jangan kada baik sangka, ya tahu jangan aja kawin, nah pulang. Semalam kita hendak sugih, kayak pulang. Nah makanya di sini nantian hati-hati. Baik sangka lawan Tuhan. Semalam ikan nggak ada senggawian, sekarang bergawi. Nah sudah bergawi nanti pulang. Nah makanya jangan menuntut sesuatu nah kita belum siap. Jangan. Makanya baik sangka dulu tanamkan, karena ini adalah amalia batin. Amalia batin lebih afdal ketimbang amalia zahir. Ini utama. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Namun sekarang dia belum dapatkan, jangan terlalu dituntut, karena kita tidak tahu kenapa kita disuruh berbaik sangka. Orang mengatakan wa asa an takrahu syai'an, nang kita kira nang sudah Tuhan anggap nang ini kada bagus, wa huwa khairul lakum, padahal bagus. Ikam ya Tuhan, jangan dulu suci, karena ini bagus lawan ikam. Mun ikam kenal suci benar, mun ikam sifat benar, ikam kada ingat lagi lawan aku ya Tuhan. Jalannya mengaji berkurang. Kalaupun mengaji sudah kalah paham, mencari kaplingan bersandar aja lagi. Nah, mungkin bengangaan. Ini lapang sudah. Jangan menuntut. Jangan menuntut perkara yang kita belum siap. Yang terlalu mendesak Tuhan. Coba redai dulu. Kenapa disuruh kita berbaik sangka? Karena kita tidak tahu apa yang baik untuk kita, dan kita tidak tahu baik-baik apa yang terjadi baik dalam hidup kita, apalagi di ujungnya. Lebih baik berbaik sangka. Maka itu ada sifat Tuhan di sambungan minggu tadi kan, Rahman Rahim. Jadi dua sifat inilah yang Allah tunjukkan sebagai kasih sayangnya kepada semua makhluk tanpa membeda-bedakan. Yang beriman atau yang kafir, Tuhan tidak bedakan, semua dikasih. Yang taat lawan yang ingkar, nang maksiat, tetap Tuhan beri. Betul kan? Terkadang dia memadakan dan menyangka serta mengira rasanya Tuhan tidak berbuat adil. Kenapa nang kada mau mengaji, kada mau beribadah, kada mau taat sungsugihan daripada seorang? Jangan. Ini sifat kasih sayang Tuhan, sifat kasih Tuhan, sifat rahman Tuhan. Nang beriman kada beriman, nang taat kada taat, Tuhan tetap tuli. Itu dia, jangan protes. Tetapi bagi orang yang taat, yang terpilih, mereka senantiasa di dalam keikhlasan. Artinya apa?
menerima keputusannya Allah. Nah, ini orang terpilih. Dia menerima keputusannya Allah dan kehendaknya Allah apa yang Tuhan perbuat. Lalunya ikhlas. Sudah kalau dikerahkan dibaca inna sholati. Ini orang boleh ikhlas. Sembahyangku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku. Apa yang terjadi? Wa mamati. Nah, lawan matiku lillahi rabbil alamin. Salat lawan Tuhan. Jadi orang ikhlas ini Pak Ibu yang ada di dalam hatinya hanya Allah. Nah, ini dulu ikhlas. Di sini 6 orang sudah terbaik sangka. Nah, duduk akan dulu. Jadi belum memberi pihak, jangan dulu berusaha. Jangan dulu berusaha, karena belum memberikan jalan. Nah, sekarang kita dijadikan manusia sebagai makhluk khalifah. Tentunya Allah jadikan kita sebagai khalifah untuk mengatur alam ini. Sebelum Tuhan jadikan, sudah Tuhan persiapkan bekal kita. Ya, dulu masih ingat pada Bapak, begitu istri kita mengandung, terlebih hendak bulannya melahirkan. Siapkah kelompok? Kelompok bayi? Siap. Pakaian bayi? Siap. Semuanya pada lengkap. Begitupun Allah menjadikan manusia sebagai khalifahnya. Tentunya Allah sudah mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Jangan disangka ada bagus tuh. Makanya kenapa diperlihatkan lawan makhluk? Apakah kalian baru percaya lawan Tuhan? Bila kerataan kita sin-sugihan, bila semua hajatnya kabulkan secepatnya, bila semuanya ditunaikan, berarti Tuhan kawa diatur, kawa dituduh, kawa dipadahi. Amal kawa dituduh, dipada diatur, berarti lain Tuhan. Nah, ya nah, lain Tuhan. Ayo ulun kada mengarasi pian menduduki kedudukan ulun. Apalagi pian hendak ingin naik apa tidak, jalannya seperti itu. Baiki dulu sangka. Kita kada tahu apa itu. Tuhan siapkan sudah sanya. Bayi tadi. Ada anak bini berianak? Atau anak berianak? Udah. Ulun ini malah tadi duanya, maka ini berianak itu bakal lahir gitu cuy. Rupanya keadaan tak kalah, mendengar puji gelombang. Aja bakawinan. Mungkin nanti juga bilang kebetulan, menggara kalian om bini, kau apa? Iya, nah biasanya ini lahir anak lain lucu. Jadi kita kedua-dua kan bagus itu. Artinya mau jadi. Ya Allah, bagus saja. Baik sangka. Seterusnya apa Bapak Ibu sekalian? Secara zahir kita disuruh berusaha berikhtiar, disuruh, tetapi pada akhirnya Tuhan juga yang menentukan hasilnya. Betul? Jadi orang yang berbaik sangka bukan berarti Pak Ibu meninggalkan ikhtiar, meninggalkan usaha. Tidak boleh. Itu bukan baik sangka namanya. Semuanya dia Tuhan bilang mentakdirkan. Namun naga itu udah setakdir. Itu ikam langsung lakukan takdir. Kalau kalian beranggapan memberatkan Tuhan juga, apalagi dia berusaha, itu bukan berbaik sangka. Orang
orang yang berbaik sangka justru dia juga mau berusaha berikhtiar kalaupun hasilnya nanti Tuhan yang menentukan. Jadi orang yang berbaik sangka bukan berarti dia berdiam diri, beranaya. Nah, dia harus berusaha jalankan ketaatan, hindarkan kemaksiatan. Ini orang baik sangka. Jadi jangan salah Pak Ilmu orang baik sangka. Tetap jalankan. Kenapa? Karena kita tidak tahu tadi apa yang Tuhan perbuat dan hasil yang Tuhan tentukan. Jawabnya di sini Pak Ilmu. Jawabannya kita harus tahu siapa diri kita. Tahu diri dong. Bahasa apa? Tahu diri dong. Sudah dong. Kalau kalian tahu lawan diri, niscaya mau berbaik sangka. Karena hasilnya karena bila sudah husnuzon, husnul khotimah. Ya itu. Bila dia hendak mati beriman, berbaik dulu sangka. Husnuzon, baik sangka, sama dengannya husnul khotimah. Apa arti husnul khotimah? Artinya, saya boleh buka kuning ini. Sehingga kalau waktu mengajar, husnuzon menilaian baik sangka. Maka apa yang menjadi doa yang ingin husnul khotimah terjadi. Oleh karena itu kita harus mengerti siapa diri kita. Kita semua ini adalah anak keturunan Adam. Sedangkan Adam itu bapak sekalian jasad dan Muhammad adalah bapak sekalian ruh. Adalah ruh Muhammad itu daripada ruhnya Allah. Berarti nang Adami siapa? Jawab soal. Ulang. Adalah kita anak cucu Adam, atau adalah kita anak keturunan Adam. Sedangkan Adam bapak sekalian jasad. Nah, adalah Muhammad adalah bapak sekalian ruh. Nah, ruhnya si Muhammad ini terbit daripada ruhnya Allah. Kenapa? Ruhnya Allah nyata pada Muhammad atau nur. Nah, nur tadi menjadi ruh, bapak sekalian ruh dan bapak sekalian jasad. Bapaknya ruh dikatakan Muhammad, bapaknya jasad dikatakan Adam. Padahal dua-duanya dari ruhnya Allah. Ngerti? Dan itu jadi diri kita. Yang tiada lain adalah jangan ada lagi sangka. Janganlah engkau mengira bahwa yang ada ini dirimu, melainkan wujud Tuhanmu. Jangan ada lagi pandangan yang lain, apalagi sangka yang lain selain wujudnya Allah. Ini sangka baik namanya. Kenapa sangka baik? Kalau selama ini nampian sangka baik, berarti dia disangkanya kada baik. Baik, kata lain baik, benar. Sangka yang baik, sangka yang benar. Pandanglah bahwa diri dan alam semesta ini kada lain wujudnya Allah. Jangan ada lagi sangka wujud yang lain. Ini namanya sangka baik. Kalau masih ada lagi wujud yang lain selain wujudnya Allah, berarti dia tidak bersangka baik. Sudah? Karena adalah asal diri kita, kenyataannya diri kita daripada Muhammad. Yang Muhammad ini daripada rohnya Allah. Nah, di sini sangka dulu baik. Kalau sudah nangkal itu, berarti kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Berarti kita tidak
memiliki apa-apa, berarti kita bukan siapa-siapa. Nah, tandain. Jadi kita berarti bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, bahkan tidak memiliki apa-apa. Nah, ini 6 orang sudah bersangka baik. Makanya ada riwayat waktu Nabi Ibrahim. Kenal Nabi Ibrahim? Hah? Orang mana? Ditakutin kalau lalu. Aman sih jelasnya Nabi Ibrahim itu orang. Nah, ada betah aja kan sini. Pasti orang Sungai Bakong jadi. Bapak Ibu, saat Nabi Ibrahim mau dilempar oleh Raja Namrud ke api, datang Sayyidina Jibril. Nabi Ibrahim ujar Jibril, adakah hajat? Adakah permintaan? Amin lawan pian wahai Jibril, ada. Makanya ini isyarat dulu, jangan selalu baik-baik keluhan kesusahan kita nih dipadahkan lawan makhluk pada pampas dan Tuhan ada serta kada tahu susah. Kenapa? Karena semuanya ini bukan makhluk yang ada, bukan berasal dari makhluk. Kenapa mengeluhnya lawan makhluk? Nah, jadi orang yang selalu membicarakan kesusahan, kesedihan, problema kehidupannya lawan makhluk, itu baik tidak akan keluar dari masalah, karena dia tidak tahu asal masalah ini dari mana. Curhat kada boleh lagi, boleh sekedar untuk cari jalan, tetapi untuk agar supaya mengibah, merendahkan kita yang salah ada. Karena masalah ini daripada Allah, Tuhan yang mengadakan. Itu Nabi Ibrahim, Jibril yang menawari. Nabi Ibrahim ada hajat. Amun lawan dia wahai Jibril kerja. Menolong Allah Ta'ala, namun Allah Ta'ala belum ada. Lalu dia Sayyidina Jibril, maka mintalah engkau kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim tahu bahwa masalah ini pun dari Allah Ta'ala juga. Nabi Sulaiman minta. Jadi dia nama ngaji ke sini. Tujuan apa? Tujuan dari aja dulu apa? Hendak pian ke ilmu supaya ibadah bagus, kenal Tuhan, selamat diri, hendak sugih kedatangan rami kan? Nah, niatnya keliru ini. Lalu pian dikecewakan. Jadi ta'arifnya dulu, ta'arif piannya apa? Tujuannya apa? Namun dulu ini paritasanya Pak Ibu biar nasugi baik ulun nasugi itu benar pada debat nasugi itu juga. Nggih, empun kita pengajian ya Allah, urus sugi aja. Kasihan sama bapak. Nah, makanya ta'arifnya dulu bujurakan. Ta'arifnya dulu sayang biar kasihan. Lalu apa aja Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim nanya, kata-kata Nabi Ibrahim catat. Belum ingat kata Nabi Ibrahim apa? Ya Rasul. Kata-katanya ada Nabi Ibrahim sebelum dilempar itu. Hasbi. Hasbi. Kata-katanya tuh hasbi. Cukuplah. Hasbi ilmu billah. Artinya cukuplah. Betul sana. Jadi supaya biar nyaman. Jadi sidin tidak tahu lagi. Curhat ada bapak ayo boleh. Ada bapak. Hasbi. Hasbi. Setelah hasbi, hasbi ilmu billah.
Ini pun pernah dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Karena kalimat inilah beliau dapat ilmu laduni. Masih ingat itu? Kalau yang diajarkan lawan anak-anak, mudah-mudahan dia hidupnya dipenuhi ilmu. Qadabani ilmu Rabbi min su'ali tiyari fadu'ai wa batiyali. Sambungannya ada sambung, berarti ada nafalnya. Hasbi ilmu billah. Apa ujar Nabi Ibrahim? Cukuplah. Cukuplah aku dengan pengetahuan Tuhan. Artinya kadang mungkin Tuhan ini kada tahu. Dan tidak harus aku meminta kepadanya. Kadang mungkin Tuhan tahu. Jadi Bapak Ibu tidak harus dan tidak semua kehendak keinginan hajat yang minta. Sudah minta tadi supaya enggak? Memang Tuhan Maha Rahman pemberi. Tetapi adat kita lepas. Jangan orang mentang-mentang pemberian dinantian satu minta. Memang secara zahir Tuhan senang, Tuhan ketujuh lawan orang yang meminta kepadanya karena Dia Maha Rahman. Tetapi bagi orang yang ingin meningkat makomnya, dia harus tahu malu, sufan. Jadi tidak semua permintaan dia lontarkan. Tuhan Maha tahu. Apa dengan pian apa dengan dipinta dulu Tuhan baru memberi. Kadalah. Nah ini masuk dulu babnya, bab mengenal Tuhan. Jadi tidak harus Bapak Ibu. Nah kayak malam ini tidak harus dia umpamanya minta lawan laki, tapi menindak berarti laki. Sama ini. Itu jangan. Ntar ada suara saya si tahu apa jadi 5 kali sehari mengaji sudah aturannya ini jadwalnya ini masuk mana pengajian benar ya. Nah jadi kada harus hajat Tuhan tahu. Coba cari nanti syair itulah dunia. Bahkan lagi sini katakan dalam perkara yang lain. Nampian harus tahu bahwa itu ilmu Tuhan. Jadi Pak Ibu, sebenarnya ilmu ini tidak akan sampai cuma sekedar didengarnya, nanti sampai pada permasalahannya di dalam keseharian. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hal. Tuhanku, dia lebih tahu apa yang menjadi keadaan kami ini. Makanya kami kada meminta. Bukan sombong. Kamu ini bukan sombong karena martabat orang. Makanya orang yang bersangka baik itu dikatakan karena mereka tahu kedudukan diri. Siapa yang ingin dapatkan kedudukan di sisi Allah, bersangka baiklah. Nah, bersangka baik tidak harus meminta karena Allah yakin, dia meyakini Allah Maha tahu. Ya ilahi wa maliki, wahai Tuhanku, wahai Sang Raja, anta ta'lam kaifa hali, engkau lebih tahu perkara kami. Ya tidak harus, bukan sombong, karenanya yakin Tuhan lebih tahu. Tuhan tahu dalam sini. Tidak ada yang berlaku.